Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agus Jumadi, semester 4 Program Pendidikan Matematika STKIP Yasika Majalengka. Saya Desi Susanti. Saya Rika Gunan Putri. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Ya, sebelumnya kita telah melakukan observasi untuk menentukan sampel tentang bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang terjadi di lapangan. Adapun sekolah yang kita kunjungi untuk melakukan observasi yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Kasokandal. Tentunya observasi yang kita lakukan ini dilakukan sebelum Majalengka menerapkan sistem PSBB. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwasanya kita akan membahas mengenai pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Sebelum kita membahas lebih jauh atau mengenal lebih dalam mengenai pengelolaannya, alangkah lebih baiknya kita memahami artinya terlebih dahulu tentang apa sih sarana itu dan prasarana itu yang bagaimana. Nah, jika kita merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya kata sarana itu mengandung arti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau sebuah usaha pengembangan proyek dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, sarana merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun contohnya yaitu kursi, meja, papan tulis, spidol, dan alat-alat media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Di antaranya halaman, taman, jalan menuju sekolah, dan yang lainnya. Sarana pendidikan adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajarannya tercapai. Sedangkan prasarananya adalah merupakan segala proses yang secara tidak langsung menunjang suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu fasilitas atau alat penunjang untuk pelaksananya proses kegiatan belajar mengajar agar kegiatan tersebut menjadi efektif. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 12 tentang sarana dan prasarana pendidikan, Pasal 45, poin pertama, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Poin kedua yaitu ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian, sarana dan prasarana juga harus memiliki standar yang dapat memenuhi kebutuhan utama di lingkungan sekolah. Standar yang dimaksud yaitu mengenai jenis, volume, jumlah, luasan, sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kategori atau model sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah lahan. Lahan itu harus terhindar dari potensi bahaya ya.
kemiringan lahan tersebut rata-ratanya harus 15% ya, agar sesuai. Selanjutnya, lahan tersebut harus terhindar dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran kebisingan motor dan kebisingan lain-lain, agar proses sarana dan prasarana pendidikannya dapat terlaksana dengan baik. Lalu mendapat izin dari pemerintah dan masyarakat setempat ya, agar terlaksananya lahan tersebut dengan baik. Dan yang terakhir, harus memiliki hak atas tanah ya. Oke, selain lahan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007, standar minimal sarana prasarana lainnya yaitu adalah bangunan. Dan dalam mendirikan bangunan ini ada beberapa kriteria lainnya yang harus dipenuhi. Di antaranya satu, bangunan harus memenuhi rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti yang tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2007. Yang kedua, bangunan harus menyediakan fasilitas dan eksibilitas yang mudah, aman, dan nyaman. Yang ketiga, bangunan harus memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Dan yang keempat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus dilakukan oleh tenaga yang profesional. Karena apa? Karena bangunan, minimal bangunan gedung untuk satuan pendidikan itu adalah bertahan 20 tahun. Untuk itu sangat penting ketika kita diawasi, direncanakan dan dilaksanakan oleh tenaga yang profesional. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 45 ayat 3 yang menyatakan bahwa standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B. Dan pada ayat 4 dijelaskan juga standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A. Dan yang terakhir dalam kriteria pembangunan ini yaitu ada izin pendirian dan juga izin penggunaan baik dari pemerintah setempat maupun dari pusat. Mungkin seperti itu. Saya akan menjelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan yaitu alat atau bahan yang habis dipakai jika digunakan dalam waktu yang singkat dapat habis. Ada contohnya nih, contohnya kapur tulis, spidol, board maker. Sarana pendidikan yang tahan lama yaitu alat atau bahan yang digunakan dalam waktu yang singkat dapat bertahan secara lama. Contohnya meja, kursi, dan papan tulis. Nah, selanjutnya yang kedua, prasarana yang keberadaannya secara langsung dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktik, dan lain-lain. Selanjutnya, prasarana yang keberadaannya secara tidak langsung tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya suatu proses pembelajaran seperti ruang kantin, ruang kantor, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan dengan baik, perlu memahami dalam pengetahuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga semua fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dapat berfungsi dengan baik dalam jalannya proses belajar mengajar. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang dimaksud dengan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di sini adalah
proses dalam mempersiapkan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, sehingga mendukung dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan yang dimaksud di sini adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam penyediaan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Proses inventarisasi ini merupakan suatu proses penginventarisasian semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kelancaran proses penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, biasanya kepala sekolah di setiap pendidikan yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah yang diberi tanggung jawab dalam pengaturan jadwal penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan di sini merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Karena sarana dan prasarana yang ada di sekolah rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, tidak dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Biaya pemeliharaan tinggi, jumlah barang yang berlebihan, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan nilai guna barang tidak penting untuk dimanfaatkan, sehingga sarana dan prasarana tersebut harus segera dihapus. Artinya yaitu menghapus barang-barang inventaris itu dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di poin terakhir ini, saya akan membahas mengenai tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pada umumnya, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam terlaksananya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Secara terperinci yaitu pengupayaan pengadaan, pengupayaan pemakaian, dan juga pemeliharaan. Untuk pengupayaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem pengadaan atau sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama. Dengan pengelolaan ini diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah perlengkapan atau sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi sesuai yang dibutuhkan oleh sekolah dan dengan anggaran yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika diperlukan oleh semua pihak yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.